Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba mengkaji sebuah dokumen ya yang menjelaskan satu perspektif tentang kenapa seseorang, menurut pandangan ini, perlu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sumber kita judulnya, Mengapa Harus Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat? Nah, kita akan coba bedah argumen utamanya, terus langkah-langkah praktisnya, biar Anda dapat gambaran yang lumayan jelas lah soal pandangan ini. Oke, langsung aja ya. Oke, poin pertama nih yang ditekankan banget di teks ini, itu soal gagasan dosa universal. Maksudnya, semua orang dianggap udah berbuat salah. Ada kutipan dari Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jadi kayak dasar masalahnya gitu ya. Iya, betul. Teks ini memang memulai dari situ. Konsekuensinya, yaitu tadi keterpisahan dari Tuhan. Nah, yang penting juga, sumber ini bilang kalau perbuatan baik aja tuh nggak cukup buat menyelamatkan diri. Ini merujuk ke Efesus 2:8-9. Jadi ini kayak membangun argumen kenapa gitu ya butuh solusi dari luar, dari eksternal. Oke, terus solusinya gimana dong menurut dokumen ini? Nah, di sini Yesus disajikan sebagai satu-satunya jalan keluar. Ada kutipan yang cukup tegas dari Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, ini eksklusif banget ya kedengarannya. Tepat, penekanannya memang di keunikan Yesus, disebut sebagai anak Allah yang dikorbankan buat menebus dosa dunia. Ini ada rujukan ke Yohanes 1:29 juga. Motifnya, seperti dijelaskan di Yohanes 3:16, itu karena kasih Allah yang begitu besar. Jadi menerima Yesus di sini artinya menerima kasih dan pengampunan ilahi, bukan penghakiman. Ayat lanjutannya, Yohanes 3:17, juga mendukung itu. Oh gitu ya, menarik sih penjelasannya. Lalu gimana caranya biar bisa jadi pengikut Yesus menurut teks ini? Ada 3 langkah utama nih yang dijelasin. Pertama, bertobat. Artinya, menyesal gitu ya, terus berbalik arah dari dosa. Ada referensi ke Kisah Para Rasul 3:19. Betul. Yang kedua, percaya sama Yesus. Teks ini mengutip Roma 10:9. Intinya soal mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan yang bangkit dari kematian. Yang menarik di sini ditekankan kalau iman yang menyelamatkan itu bukan cuma keyakinan pasif aja, tapi kepercayaan yang mendorong tindakan nyata, jadi aktif gitu ya. Oke, jadi bukan cuma di pikiran ya. Terus yang ketiga, mengakui Yesus secara pribadi. Ini berdasarkan Yohanes 1:12. Nah ini nih kayaknya poin penting banget di teks ini. Penekanannya itu ke hubungan personal, bukan cuma sekedar, ikutin agama aja. Jadi lebih ke membuka hati, bersedia dipimpin Roh Kudus, gitu ya. Bukan ritual semata. Betul sekali. Pergeseran dari konsep agama ke relasi personal itu kayaknya jadi inti langkah ketiga ini. Jadi semacam undangan buat masuk ke hubungan yang hidup gitu. Oke, paham. Nah, setelah langkah-langkah awal itu, ada lagi nggak apa yang harus dilakuin buat menjaga hubungan ini? Ternyata ada panduan praktisnya juga. Dimulai dengan doa sederhana untuk menerima Yesus, terus disaranin buat bangun kebiasaan rohani. Iya, kebiasaan rohani itu misalnya baca Alkitab. Disarankan mulai dari Injil Yohanes, lalu berdoa secara teratur. Terus bergabung sama komunitas gereja lokal, buat dukungan lah ya. Dan juga baptisan sebagai simbol komitmen di depan umum. Jadi ada tindak lanjutnya ya? Iya, semua praktek ini dilihat sebagai sarana buat bertumbuh dalam iman. Nggak cuma itu, ada juga ekspektasi buat hidup dalam ketaatan dan kasih. Ini merujuk ke Yohanes 14:23. Artinya ya ninggalin cara hidup lama, terus mengadopsi nilai-nilai baru kayak kebenaran, pengampunan, kerendahan hati, dan jadi pengaruh positif buat sekitar. Teksnya pakai istilah terang dan garam dunia dari Matius. Oke, jadi kalau tiba simpulkan nih dari pembahasan kita soal dokumen ini, menerima Kristus itu dilihat bukan sekedar ritual agama sesaat ya, tapi lebih kayak awal dari sebuah hubungan pribadi yang bisa mengubah hidup. Tujuannya nggak cuma buat kehidupan selamati, tapi juga pemulihan hidup di masa sekarang. Gitu ya? Tepat sekali. Sumber ini menggambarkannya sebagai sebuah proses pertumbuhan seumur hidup yang didasari oleh anugerah atau kasih karunia. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda ya. Berdasarkan apa yang kita bahas dari teks ini, gimana Anda melihat inti dari konsep keselamatan yang ditawarkan? Apakah lebih sebagai
pembebasan dari konsekuensi dosa, atau penerimaan pengampunan, atau mungkin sebagai undangan untuk memulai sebuah perjalanan transformasi pribadi yang, ya, terus berlanjut. Silahkan direnungkan.